Teman sehat, pernahkah mendengar kisah Siti Hajar? Apa yang beliau lakukan selain berdoa? Yang beliau lakukan adalah ikhtiar maksimal sampai titik darah penghabisan. Pada saat itu, bayi Ismail alaihissalam mengalami kehausan yang amat dahsyat dan Siti Hajar seorang diri kemudian berusaha, berikhtiar semaksimal yang beliau bisa. Berlari, mencari pertolongan dari Bukit Sofa menuju ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali, bolak-balik yang kemudian kita kenal dengan peristiwa Sa'i. Yang sampai akhirnya Allah SWT melihat proses perjuangan tersebut dan Allah SWT kirimkan air Zam-Zam yang berada di dekat kaki bayi Ismail alaihissalam. Maka dari kisah yang luar biasa ini kita bisa mendapatkan pembelajaran. Tugas manusia bukan hanya sekedar berdoa. Tugas dari seorang manusia adalah berdoa maksimal dan berusaha maksimal. Setelah itu tawakal ala Allah, menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 186 yang berbunyi, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Maka doa dan usaha tak bisa dipisahkan. Doa dan usaha harus berjalan beriringan. Setelah itu, lihat bagaimana takdir Allah yang indah itu datang menimpa dirimu. Kalau kita lihat teman-teman semua dalam proses kehidupan kita, ada di antara kita yang diuji dengan sakit. Bertahun-tahun atau mungkin sudah sekian lama, lalu tiba-tiba engkau merasa putus asa, engkau hanya menaikkan tanganmu dan berdoa kepada Allah tanpa ikhtiar. Bagaimana caranya bisa sembuh? Rasulullah SAW ingatkan setiap penyakit ada obatnya. Iya, untuk mereka yang sungguh-sungguh berdoa dan sungguh-sungguh berikhtiar. Khusus untuk teman-teman semua yang Allah anugerahi penyakit diabetes. Salah satu yang kau bisa lakukan adalah menjaga pola makanmu supaya engkau bisa sembuh atau engkau bisa bebas dari penyakit diabetes tersebut. Itu salah satu bentuk ikhtiar. Semangat terus dan insya Allah engkau pun akan meraih kesembuhanmu. Insya Allah. Sahabat sekalian, tahu nggak sih kenapa Allah Subhanahu wa taala mengulang kalimat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Maka nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang kamu dustakan di dalam surah Ar-Rahman sebanyak 31 kali. Karena Allah ingin memberikan penekanan untuk hamba-hambanya untuk senantiasa bersyukur atas semua nikmat yang Allah berikan. Salah satu yang kita lupa untuk syukuri adalah nikmat kesehatan. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita sehat, maka kita tidak menjaga kesehatan itu dengan sebaik-baiknya. Tidak menjaga pola makan kita, tidak berolahraga, tidak menerapkan gaya hidup yang sehat. Barulah ketika kita sakit, kita menyadari betapa mahalnya arti kesehatan. Dengan adanya sehat, maka kita bisa beraktivitas, kita bisa bekerja, kita bisa belajar. Bahkan dengan sehat, kita bisa mendampingi orang-orang yang kita cintai. Orang-orang itu membutuhkan dirimu. Oleh karena itu, engkau harus senantiasa sehat. Untuk pasanganmu, untuk anak-anakmu, untuk ibu dan ayahmu, untuk keluargamu, engkau harus sehat. Maka di kesempatan kali ini saya mengajak teman-teman semua, mulai dari sekarang kita menyeimbangkan hidup kita. Ada waktu untuk beribadah, ada waktu untuk bekerja, ada waktu untuk belajar, ada waktu teman-teman peduli dan menjaga dirimu sendiri dengan cara menerapkan gaya hidup yang sehat. Khusus untuk teman-teman yang Allah takdirkan untuk menderita diabetes, tidak ada kata untuk menyerah, selalu ada harapan teman-teman semua. Asalkan teman-teman disiplin untuk menjaga pola makannya, untuk menjaga gaya hidupnya. Insya Allah selalu ada harapan bagi mereka yang mau bersungguh-sungguh untuk bisa sembuh.